Shalom, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 12 Oktober 2025, yang saya ambil dari firman Tuhan Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja, khususnya hari ini Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Kembali lagi kepada firman Tuhan Daniel 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Jadi Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Tujuannya untuk orang menyembah di sana, menyembah patung yang tidak ada gunanya. Ya, dan salah satunya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Tapi mereka tidak mau menyembah patung emas itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menyembah Tuhan yang sebenarnya, ya, Tuhan Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ya. Dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi ini di wilayah Babel, ya, patung emas di sana. Ayat kedua, Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja dan para pengusaha, para bupati, para penasihat negara, bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikan itu. Jadi ini adalah pertemuan besar, saudara. Bupati, ya, orang-orang penting, ya, datang menghadiri patung emas itu. Ya, ini adalah satu keangkuhan, ya, di Raja Nebukadnezar itu. Ya, padahal dia tidak tahu bahwa yang berkuasa adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dari 3 ayat yang 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan titah Tuhanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Jadi ini imannya 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung emas itu. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang kuat iman, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kita juga begitu, saudara. Kalau kita dapat hambatan, coba kita harus kuat di iman kita. Ya. Tuhan pasti di pihak kita. Ya. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya. Kita dijaga dan dilindungi di akhir zaman. Dan dari 3 ayat yang ke-15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, ripak, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyi, telah menyembah patung yang kau buat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dan ini adalah ancaman Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka menjawab santai saja. Walaupun kami terbakar, tidak apa-apa. Kalau bahasa sekarang, yang penting kami tidak menyangkal iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu poinnya, bos. Ternyata mereka dibakar, mereka rambut pun tidak ikut terbakar. Tuh mereka sia-sia. Yaitu iman mereka, bos. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jadi mereka anggap biasa saja. Tidak ada gunanya kami menjawab pertanyaan Raja, karena kami punya Tuhan. Itu luar biasa, saudara.
iman yang benar-benar dahsyat. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak enaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi mereka tidak mau bayar pakai apapun, mereka tidak mau. Ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu kita harus begitu. Hari Minggu kita gereja, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Ya. Karena Tuhan memberkati kita dari sini sampai Sabtu. Jadi hari ini kita bergereja. Ya, yang tidak gereja gagal imannya. Ya. Jadi kita gereja itu poin penting itu. Diberkatilah kesehatan kita. Ayat 11, maka meluaplah kegelapan Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak Mesak dan Abednego, lalu dia perintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Ya, jadi api itu dibuat lagi lebih panas dari itu. Karena raja marah terhadap 3 orang ini, Sadrak Mesak dan Abednego. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, disertakannya untuk mengikat Sadrak Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 21, lalu ikatnya ketiga orang itu dengan jubah jalan topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titan raja itu keras dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak Mesak dan Abednego. Ya, jadi mati sendiri. Orang yang mengangkat Sadrak Mesak mati sia-sia. Karena mereka melawan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ya, karena Tuhan di pihaknya. Sadrak Mesak dan Abednego. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya. Jadi mau anak dewa mau apa itu Tuhan. Mau malaikat itu artinya Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong mereka. Jadi mereka selamat, tidak terbakar. Kita juga sekarang begitu. Ya, kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan pembela kita yang sejati. Manusia tidak bela kita, Tuhan bela kita. Ya, makanya kita hidup sampai sekarang. Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Ya, jadi di wilayah Babel dikasih kedudukan tinggi oleh Sadrak Mesak dan Abednego karena mereka tidak terbakar oleh api itu karena pembelaan Tuhan, dibela oleh Tuhan. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.